gue mau zakat, tapi gue nggak tahu caranya zakat gimana kok. Ayo silakan berdiri, silakan berdiri, silakan berdiri. Bukan berdiri guys, tapi duduk. Oh, duduk. Ya, orang yang diwajibkan zakat fitrah itu adalah orang yang mampu. Alhamdulillah sudah nyampe. Mana yang katanya mau jemput tadi? Mana sih kok lama amat ini dia? Coba saya telepon bentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Bro, udah nyampe mana kamu bro? Oh ya, saya sudah nyampe depan masjid nih bro. Oh, oke bro. Assalamualaikum. Nah, itu dia. Sini bro, sini bro. Aduh bro, gimana kabar bro? Alhamdulillah bro. Udah lama. Nggak ketemu bro. Sehat bro. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya di Bali? Alhamdulillah sehat semua bro. Alhamdulillah. Duduk sini bro. Ini nih bro. Kenapa? Gue bingung. Jadi gue mau zakat, tapi gue nggak tahu caranya zakat gimana kok. Tenang bro, saya punya solusinya. Gimana bro? Ini kan saya mau zakat juga ceritanya. Nah, terus Ikut saya habis ini mana bro? ke Gus Uzat, guru saya. Oh. Biar kamu tahu solusinya zakat gimana. Ya ayo dah bro. Ayo dah langsung aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pernah kesini kamu Bol. Ayo. Bol. Dulu. Ayo silakan berdiri, silakan berdiri, silakan berdiri. Bukan berdiri guys, tapi duduk. Oh, duduk. Ya, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Gimana Bol? Ada yang bisa saya bantah? Bukan bantah tapi bantu. Iya, bantu ya. Sorry. Ya, gimana Bol? Jadi gini Gus. Ini kenalin. Stop. Saya mau ambil kopi dulu biar enak ngobrolnya. Nah, sini buat ya. Ini Gus, teman saya Iqbal namanya, dari Bali. Bingung mau zakat katanya. Bilang ke saya itu bingung cari solusinya zakat. Oh, nggak tahu caranya zakat. Oke. Kamu Bol gimana Bol? Kan sudah diajarin. Lupa Gus. Aduh. Lupa. Jadi gini Gus. Nah, kata teman saya itu zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah juga ada zakat mal. Nah, jadi saya bingung apa yang namanya zakat fitrah juga apa yang namanya zakat mal. Oh, gitu. Gini Mas Iqbal. Jadi kalau dalam syariat Islam atau kita kenal dengan fikih itu, zakat itu terbagi jadi dua. Ada namanya zakat mal, ada namanya zakat fitrah. Zakat sendiri secara arti bahasa itu namanya at-tathhir. At-tathhir apa itu? Mensucikan. Nah, yang disucikan itu bukan cuma hartanya, tapi juga dirinya juga perlu disucikan. Kalau mensucikan harta itu namanya zakat mal. Kalau mensucikan fitrah atau badan ya, biar jadi fitrah, biar jadi suci, itu namanya zakat fitrah. Atau dalam kitab-kitab fikih itu biasa juga disebut dengan zakatul badan, zakatnya badan. Terus Gus, stop dulu Mas. Monggo diminum kopinya dulu. Minum dulu.
Ya. Gimana? Terus yang wajib zakat fitrah itu siapa, Bos? Oh, yang wajib zakat fitrah. Iya. Nah, kalau dalam kitab-kitab fikih itu, orang yang diwajibkan zakat fitrah itu adalah orang yang mampu, ya, kaya, dan orang yang fakir tapi dia punya kelebihan harta. Punya harta yang lebih. Nah, bukan cuma untuk dirinya sendiri zakat fitrah itu. Tapi kalau dia berkeluarga, ada yang dia nafkahi, orang yang dinafkahi itu wajib dizakati juga. Jadi nanti yang dizakati itu dirinya, kemudian keluarganya, gitu, yang sudah dinafkahi itu. Nah itu, dan itu diwajibkan kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu diwajibkan kapan? Di akhir Ramadan, bukan dari awal. Mengeluarkan di awal itu sunnah hukumnya. Takjilu zakatil fitri, menyegerakan zakat fitrah padahal belum waktunya, itu sunnah hukumnya. Diwajibkan itu kapan? Ketika akhir bulan Ramadan. Kalau awal Ramadan itu waktu sunnah, belum wajib. Kapan diwajibkan? Ketika dia sudah atau menjumpai hari Ramadan dan hari Syawal. Jadi misalnya nih, besok kan Lebaran, ya kan? Besok Lebaran. Maghrib kita nututi Ramadan, kemudian masuk maghrib kita nututi Syawal, itu yang wajib. Jadi kalau ada bayi yang lahir setelah maghrib di malam hari raya, itu tidak wajib karena dia tidak menututi Ramadan. Sebagaimana orang yang meninggal ketika sebelum maghribnya hari raya itu, kenapa kok dia tidak diwajibkan zakat fitrah? Karena dia tidak menututi Syawal. Jadi syaratnya dua, dia harus menututi Ramadan dan menututi Syawal itu. Paham? Nah, begitu, Bal. Kalau yang menerima zakat itu berhak siapaan, Gus? Oh, siapaan? Nah, itu ulama terjadi khilaf. Nah, zakat fitri ya. Kalau zakat mal itu ada 8 golongan. Tapi kalau zakat fitri ada 2 ulama berbeda pendapat. Ulama pertama mengatakan zakat fitri itu hanya untuk fakir miskin. 2 orang itu saja. Tapi kalau menurut ulama yang lain, ya 8 golongan itu. Siapa 8 golongan? Fakir, miskin, kemudian gorim ya. Gorim itu siapa? Orang yang punya utang untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya itu. Kemudian Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Anak jalanan. Bukan anak jalanan, intinya orang yang bepergian gitu ya. Orang yang bepergian itu dizakati musafir lah. Terus wal mu'allafati qulubuhum, siapa dia? Orang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Kemudian budak sekarang nggak ada budak ya. Menurut saya budak itu ya fakir miskin itu yang sekarang lagi dirinya terbudaki oleh kondisi adat lah seperti itu. Kemudian amil itu siapa amil? Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengatur pendistribusian zakat. Yang diatur oleh pemerintah, yang diangkat oleh pemerintah, itu amil. Nah, itu orang-orang yang berhak seperti itu. Nah, begitu. Oh, kalau zakat pakai uang, apakah sah itu, Mas? Zakat pakai uang? Iya. Nah, gini kawan-kawan. Zakat pakai uang itu sebenarnya adalah masalah fikih yang sudah menjadi perdebatan ulama mulai dari dulu. Ada 4 mazhab. Tapi dalam 4 mazhab ini dibagi menjadi 2. Ada yang menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah,
dan Hambali. Kemudian golongan yang kedua itu Hanafi sendiri. Sebelum kalian mengetahui itu hukumnya dulu, kalian harus tahu sebenarnya dua kelompok ini ya, Jumhur Ulama dan Ahnaf, itu berbeda dalam 3 masalah. Selisih pendapat dalam 3 masalah. Yang pertama, tentang zakat fitrah itu yang dikeluarkan itu apa? Apakah beras boleh? Apakah harus anggur yang itu adatnya Arab dulu? Nah begini, Rasulullah itu sudah jelas, sudah menjelaskan kadar dan jenis-jenisnya. Sudah jelas dari Rasulullah. Dari Rasulullah itu hanya 4 jenis yang dizakati. Ya. Apa itu? Untuk zakat fitrah ini ada 4. Tamrun, kurma. Zabib, apa zabib? Anggur, atau ada yang mengartikan kismis. Yang ketiga syair dan bur, itu gandum. Ada gandum merah, ada gandum putih. Nah, itu menurut jumhur ulama mengeluarkan zakat fitrah selain yang 4 tadi itu boleh. Yang penting intinya dia itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah yang akan dizakati. Jadi daerahnya kalau Indonesia pakai apa kan? Bukan pakai kurma makannya. Beda dengan Arab. Nah, menurut jumhur ulama selain Hanafiyah itu boleh pakai beras, sehingga kita boleh pakai beras. Tapi menurut Ahnaf nggak boleh, harus 4 itu. Atau pakai nilai. Nah, inilah uang. Pakai uang yang senilai dengan kurma. Kemudian 4 tadi itu ya, anggur dan gandum merah. Itu dari Ahnaf. Itu persoalan pertama, ya. Apakah harus tertentu dengan 4 itu? Ulama hilang. Kemudian yang kedua ya, pendekatan yang kedua biar tidak terjebak kepada talfik. Ya sebenarnya talfik itu hanya anggapan, mencampur adukan antara madhab jumhur dengan madhab Ahnaf. Kalau pakai zakat pakai uang itu sebenarnya bukan talfik dengan mengikuti ukurannya siapa? Jumhur. Tidak, bukan talfik. Kenapa? Karena semangatnya zakat menurut jumhur ulama itu agnuhum ay idna'ul fuqara wal masakin wasaddu hajatihim, yakni mengentaskan hajatnya atau peceklik ya, kemiskinannya orang miskin, orang fakir miskin. Begitu pula menurut Ahnaf juga seperti itu, sehingga dia memperbolehkan pakai uang. Jadi sebenarnya satu tujuan, cuma jalannya beda. Sehingga sebenarnya kita satu sisi ikut Ahnaf yang memperbolehkan pakai uang, di sisi yang lain kita pakai ukurannya Syafi'i, itu tidak apa-apa. Karena pendapatnya ulama itu satu tujuan. Yang penting orang fakir miskin di hari Id bisa juga bahagia. Tidak hanya mereka yang kaya. Sehingga sebenarnya zakat itu mengajarkan kita untuk menjadi makhluk yang soleh secara sosial, bukan hanya soleh secara individual. Nah seperti itu, paham? Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau mau diuangkan misalnya 1 kilonya beras berapa? 10.000, 11.000 ya? 10.000, 11.000 ya, berarti kalau ikut Syafi'i 2,5 berarti sekitar berapa? 25 lah ya, 25. Atau mau hati-hati 30.000. Yang penting lah fakir miskin bisa beli beras, makan ketika itu. Ya kalau sampai mau berbaik hati, tambah lagi sampai 100.000 misalnya, tidak masalah. Ya kan? Bisa beli apa? Beli cukup Maduranya kayak gitu. Bisa dibuat beli ikan, dibuat beli sayur kan? Kayak gitu. Paham? Nah itu kalau pakai zakat uang. Nah caranya gampang, zakat fitrah itu caranya. Yang pertama niat.
tahu niatnya zakat fitrah. Niat itu sebenarnya di hati. Ingat itu lagi. Ya, jangan lupa. Yang penting kesengajaan untuk niat zakat fitrah. Mas Iqbal sudah punya keluarga? Sudah. Oh, sudah. Punya anak? Oh, belum. Cuman istri berarti ya. Berarti yang dinafkahi istri doang. Nah, kalau cuman istri kan berarti yang diwajibkan Mas Iqbal menzakat fitrahkan dirinya sendiri dan juga istrinya. Kalau punya anak, anaknya juga. Niat itu nggak harus bahasa Arab, yang penting kesengajaan di dalam hati, niatkan ketika mengeluarkan zakat itu. Jadi ini lagi sebelum kita belajar niat itu, niatnya zakat itu kapan kita ungkapkan? Bisa, ini ada dua. Bisa yang pertama ketika memisahkan dari harta-hartanya kamu semua, nih sudah untuk zakat fitrah. Itu niatnya ketika itu. Bisa ketika didistribusikan kepada fakir miskin, ketika dikasihkan barunya. Enggak apa-apa itu. Jadi ketika pertama dipisahkan, ya. Kemudian bisa juga ketika diberikan kepada fakir miskin. Enggak perlu harus dipegang, enggak perlu. Pegang itu seperti biasanya orang. Kalau enggak dipegang ini enggak boleh, itu enggak perlu. Enggak, tetap sah. Ya. Masih dari Bali kan sudah dipisahkan, dah bawa beras ke sini misalnya atau bawa uang, itu sudah cukup gitu dipisahkan. Nah, niatnya kalau mau pakai bahasa Arab dan itu yang sunnah dilafadzkan untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, atas diri saya sendiri, fardhan lillahi ta'ala. Kalau ada istrinya tambahin an nafsi wa an zaujati, dan dari istriku. Kalau ada anak, wa an waladi, dari anakku. Fardhan lillahi ta'ala. Kalau misalnya punya istri, punya anak, niatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an zaujati, istri, wa an waladi, dari anak, fardhan lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal Gus, gimana ini nggak sah? Enggak, sudah cukup niat di dalam hati. Ini niatkan untuk saya, untuk istri saya, dan untuk anak saya, sudah cukup dalam hati kayak gitu. Paham? Ya kayak gitu deh ya. Ya nggak usah bingung-bingung masih Pak. Saya mau tanya satu lagi nih Gus. Ya. Jadi kayak gini, kayak semuanya ada orang yang nitip juga mau ikut zakat gitu Gus. Kayak sekarang saya mau zakat, tapi ada orang juga mau nitip, saya mau zakat juga. Saya bukan dari keluarga saya itu. Oh, bukan yang dari orang yang kamu nafkahi? Bukan Gus. Oh, orang lain gitu ya? Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada halangan, kalau misalnya atau nitip saya dah, zakatkan atas nama saya, itu nggak apa-apa. Tapi statusmu itu sebagai wakil, itu namanya. Jadi wakil, dia mewakil orang yang memasrahkan urusannya kepada kamu wakilnya, dan wakil harus amanah. Nanti nitip beras mas dimakan sendiri, jangan. Tapi harus dizakat fitrah. Ketika kamu sudah menyanggupi, kamu harus ya datang atau langsung mendistribusikan atas nama orang yang menitipkan itu. Niatnya sudah sebutkan namanya, misalnya pakai bahasa Arab misalnya ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, namanya siapa? Namanya misalnya Ipul, an Ipul, teman an Ipul gitu ya. Fardhan lillahi ta'ala. Itu atas nama Ipul atau atas nama Halimah, atas nama siapa gitu kan? Oh, gitu. Paham ya? Paham. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya kayak tadi ya sudah pakai hati cukup deh. Gitu. Paham? Udah. Minum dulu. Nanti kita lanjutkan. Minum dulu. Gus, saya mau nanya Gus. Ya. Mau nanya apa Mas Kikin? Foto saya mana Gus? Lupa lagi syairnya. Masih
sudah nonton video ini. Tunggu video selanjutnya. Oke, kita perwakilan dari sahabat Santriwara Channel mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan lupa like, comment,